Jadi kalau ditanya sebenarnya Islam itu atau Rasulullah tentunya yang kita cintai, apakah mengajarkan konsep-konsep kesehatan? Jelas, ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua, dan tentunya semua petunjuk-petunjuk Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran bisa menjadi pedoman untuk kita untuk hidup sehat. Contoh, kalau kita baca dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, tentang salah satu nabi yang diberi katakanlah ya hukuman oleh Allah, yang hidup dalam perut ikan yang besar itu. Nabi tersebut ketika dihamparkan atau dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan tersebut, itu ternyata Allah memberikan makanan kepada Nabi tersebut berupa sejenis, atau Allah tumbuhkan sejenis pohon yang kita kenal sebagai labu. Ya, kenapa labu? Jadi ketika Al-Quran menceritakan sesuatu, yakin bahasa Al-Qurannya. Ketika Al-Quran menceritakan sesuatu, ya pasti ada hal yang menarik di situ. Ya, ada sesuatu yang ingin Allah ingin kita gali di sana. Dan ternyata labu itu salah satu makanan yang paling baik untuk orang-orang yang katakanlah perutnya bermasalah sekian lama, karena dia sifatnya lembut, ya hangat, dingin, seperti itulah. Ya, sifat ya, bukan rasanya. Ya, kenapa Allah nggak berikan kepada Nabi Yunus saat itu kurma? Tapi Allah berikan kepada kepada Maryam alaihissalam ketika beliau akan melahirkan. Allah menyuruh Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma. Meskipun secara bahasa atau secara logika kita kan, orang mau melahirkan suruh goyang pohon kurma kan nggak masuk akal. Pohon kurma itu kan besar, Pak, tapi disuruh digoyangkan pohon itu, ya. Tapi disuruh digoyangkan pohon tersebut, dan rutoban janiyah. Ya, Allah sebutkan itu dalam surat Maryam. Maryam akhirnya disuruh atau diperintahkan Allah ya untuk memakan rutob, kurma basah. Dan ternyata rutob atau kurma basah itu salah satu makanan yang paling baik yang boleh atau sangat dianjurkan dikonsumsi untuk orang-orang yang mau melahirkan. Itu kisahnya. Ya, jadi ketika Al-Quran menceritakan begitu, pasti ada sesuatu yang luar biasa di situ. Seperti kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Waktu Nabi Adam diturunkan ya di bumi ini, maka Allah ya tidak langsung memberikan Nabi Adam makanan. Tapi Nabi Adam alaihissalam saat itu diperintahkan Allah untuk apa? Menanam pohon. Pohon apa? Kalian tahu? Gandum. Ya, gandum. Lalu Nabi Adam alaihissalam saat itu juga akhirnya diberikan lagi makanan yang lain atau buah lain yang pertama kali dimakan oleh Nabi Adam, namanya nabek. Ya. Kayaknya istilah, nggak tahu bahasa kitanya apa itu. Dia buahnya kecil-kecil gitu. Hah? Apa ya? Nabek. Nanti kita carilah bahasa Indonesia apa. Kalau Nabi Adam makan itu, pasti ada yang istimewa dari buah itu. Kalau Nabi Adam makan itu, akan makan gandum, pasti ada yang istimewa dari gandum, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan gandum kepada Nabi Adam. Dan ternyata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis ya, bahwa ketika ada orang yang sedang sedih, bahkan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ketika ada keluarga yang sedang kena musibah, maka diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memasak satu jenis masakan yang berasal dari tepung gandum yang dikenal sebagai talbinah. Menariknya apa? Menariknya dalam sebuah hadis sahih Nabi menjelaskan bahwa talbinah itu bisa menghilangkan kesedihan. Ya, talbinah itu bisa menghilangkan ya kesedihan. Dia memberikan kebahagiaan, kata Nabi SAW. Nanti apa itu talbinah, di browsing aja. Yang jelas dia bukan tepung biasa, bukan tepung terigu dia, tapi tepung gandum.
ya, sebut kita mungkin gandum utuh, ya seperti itu. Jadi konsep-konsep dalam Islam ini, Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi kalau boleh saya sampaikan, kalau betul-betul kita lakukan dengan baik, maka umat Islam ini harusnya menjadi umat yang paling sehat, harusnya.